Salawat adalah bentuk doa dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Namun penting untuk memastikan bahwa salawat yang kita baca sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dalam beberapa kasus terdapat salawat yang mengandung unsur kesirikan, bid'ah atau penyimpangan di dalam akidah. Salah satunya adalah salawat Badar yang sering sekali diperdebatkan karena dianggap memiliki muatan-muatan yang menyimpang dari ajaran tauhid yang murni. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesesatan dalam sholawat Badar. Sholawat Badar diciptakan oleh Kiai Ali Mansur, seorang ulama Nahdlatul Ulama atau NU, sebagai respon atas kondisi politik yang genting pada masa itu. Sholawat ini memiliki sejarah yang panjang, diantaranya bahwa Kiai Ali Mansur menulis sholawat Badar pada tahun 1960-an setelah mengalami mimpi didatangi para habib berjubah putih, hijau, dan istrinya bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW. Kiai Ali Mansur kemudian menceritakan mimpinya kepada Habib Hadi Al-Haddar Banyuwangi, yang menjawab bahwa sosok dalam mimpi tersebut adalah Ali Badar. Sholawat Badar dipopulerkan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang mengundang Kiai Ali Mansur untuk melakukan sholawat tersebut di kediamannya di Jakarta. Kader NU menggunakan sholawat Badar untuk menyemangati diri dan membedakannya dari lagu genjer-genjer yang identik dengan PKI. Sholawat Badar dikukuhkan sebagai mas Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-28 NU di Krapyak di Yogyakarta. Sholawat Badar merupakan syair pujian untuk Nabi Muhammad SAW yang mengandung banyak keutamaan. Sholawat ini dapat dibaca untuk memohon keselamatan dan menghilangkan segala kesusahan. Sholawat ini sering sekali dibaca dalam berbagai acara keagamaan seperti maulid, selamatan, dan tahlilan. Banyak yang menganggapnya sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, namun isinya mengandung kalimat-kalimat yang berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam. Di sini akan kita bawakan sebagian isi dari teks sholawat Badar. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Teks ini kemudian dilanjutkan dengan pujian kepada Nabi Muhammad dan penyebutan berbagai tokoh penting dalam Islam seperti para sahabat dan wali. Untuk mengetahui bagaimana penyimpangan dalam sholawat Badar, maka akan kita analisis bagaimana kandungan dari sholawat Badar. Yang pertama, pujian yang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sholawat Badar terdapat ungkapan-ungkapan yang menunjukkan penghormatan berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan penghormatan kepada Nabi tanpa menjadikannya sebagai objek ibadah atau menempatkannya setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Penghormatan yang berlebihan dapat membawa kepada ghulu, yaitu melampaui batas yang dilarang di dalam Islam. Kedua, potensi menyimpang dari tauhid. Sebagian pengamal sholawat Badar memaknai bacaan ini sebagai bentuk doa kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, doa adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah siapapun
di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Jin ayat 18. Yang ketiga, pengaruh tradisi dan budaya lokal. Sholawat Badar mencerminkan pengaruh budaya lokal yang sering mencampurkan ajaran Islam dengan tradisi masyarakat setempat. Hal ini berpotensi menciptakan bid'ah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Maka timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana hukum membaca sholawat Badar? Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca sholawat Badar. Namun, sebagian besar ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa sholawat Badar ini mengandung yang pertama, syirik, menjadikan Nabi sebagai perantara yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bid'ah, menambah-nambah amalan tanpa dalil yang sahih. Yang ketiga, gulu, penghormatan yang melampaui batas. Maka sholawat tersebut adalah haram untuk dibaca. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan beberapa contoh sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Yang kedua, sholawat pendek. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian bahwa sholawat adalah ibadah yang paling mulia yang harus dilandasi dengan dalil yang sahih dan pemahaman yang benar. Sholawat Badar meskipun populer memiliki kandungan yang dapat mengarah kepada kesyirikan, bid'ah, dan penghormatan yang berlebihan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk meninggalkan sholawat ini dan memilih bacaan sholawat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebagai Muslim, kita harus senantiasa menjaga kemurnian tauhid dan menjauhi segala bentuk kesesatan. Marilah kita memperbanyak sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan menjadikan ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.